Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kami ITS. Welcome the Golden Generation. Selamat datang generasi emas keilmiahan di ITS yang akan membawa ITS menjadi nomor satu di Indonesia dan menuju zaman kemasan. Asik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penanaman motivasi dan semangat berkarya. Nah, kalau pada PKTI sendiri ini biasanya materi yang pertama sendiri ya, yang di awal-awal biasanya pas pagi-pagi biasanya kami dari trainer akan membuka dengan motivasi dan semangat berkarya. Nah, kenapa materi ini perlu? Karena kalau kita tuh nggak punya motivasi yang jelas dan semangat yang membara, maka kita nggak bisa berkarya. Ya, mungkin bisa, tapi nanti ya yang didapatkan mungkin bukan emas ya. Jadi kalau kita asal-asalan, ya kita nggak bisa mengharapkan emas. Oke, kita perkenalan dulu ya. Ya, perkenalkan, nama saya Daner Adi Irvanto. Ya, di sini saya sebagai trainer keilmiahan ITS dan kebetulan saya juga sebagai ketuanya. Dan kebetulan juga sebentar lagi akan ada generasi baru dari trainer keilmiahan ITS ketika video ini di tag ya. Jadi nanti akan ada banyak penerus saya. Nah, saya dari teknisi perkapalan angkatan 2016 sudah mau lulus ya ketika video ini di tag. Dan saya dari asal Lumajang. Oke, langsung mulai aja. Ya, ini ada riwayat perjalanan saya selama kuliah. Ya, ini riwayat traveling saya. Jadi saya banyak itu ikut di LKTI, di Lomba Karya Tulis tingkat nasional. Tapi saya juga pernah ikut beberapa di internasional yang sifatnya itu invention. Dan perkenalkan, kami dari trainer keilmiahan ITS kolaborator tahun angkatan 2019 tahun 2020. Nah, ini juga ada dokumentasi beberapa perjalanan saya ketika memakai alma mater di kampus orang lain. Nah, itu yang saya suka adalah ketika kita itu bisa memakai alma mater itu di luar kampus kita sendiri. Nah, itu pride-nya akan lebih membanggakan dan feel-nya itu beda lah. Apalagi kalau kita nge-vivat itu udah beda. Oke, kita buka materi ini dengan sebuah video ya. Southeast Asia's largest economy and the world's Nah, ini ada largest video tentang archipelago, perekonomian di comprised of Indonesia about 17,000 islands, dan untuk spanning kondisi-kondisi over yang ada di Indonesia 5,000 kilometers beserta along the equator potensi between the yang Indian bisa and kita Pacific dapatkan Oceans. di masa depan. Indonesia has been a hub of international trade Ya, since at least Indonesia the itu 7th century, merupakan attracting traders and jalur foreign powers with its perdagangan abundant internasional yang natural sangat strategis. resources. Itu ada Home to Selat Malaka, ada Selat 243 Sunda, million ada people, Selat Lombok, speaking dan ada Selat Makassar. Itu 583 yang languages and kalau dialects, misalkan 4 jalur itu Indonesia is the dimatikan, world's wah, fourth most satu populous dunia itu country bisa behind kacau China, ya. India, and Nah, the ini juga ada United States. beberapa potensi yang bisa It is the third largest kita maksimalkan. democracy and is home to the world's largest Muslim population. Perekonomian Indonesia juga salah satu yang terbesar di Indonesia ya, walaupun sekarang masih masih di luar 10 besar, tapi kita punya potensi ada di tingkat 4 atau 5 gitu. Nah, sekarang masih 15 ya. Having weathered the recent global financial crisis Nah, better than ketika its fellow G20 countries, negara lain itu Indonesia's ekonomi merosot, economy kita has itu been masih growing stabil at ya. about 6% per annum in recent years. Karena kita punya Thanks in pertumbuhan large yang part to a rata-rata 6% combination tiap of tahunnya. domestic consumption, Tapi an kalau sekarang emerging udah middle turun class 5% and ya, apalagi productivity kalau ada pandemi. improvements, the latter of which has accounted for more than 60% of the country's economic growth. Fueled by its young population, Jadi the di masa strong depan itu consumption habits of diprediksi its dapat expanding consumer class, dapat its menempati rapid peringkat rate of 4 urbanization, ekonomi terbesar and di its dunia. natural resource wealth, Nah, that kenapa boom kita is bisa expected besar to ekonominya? continue, Ya, karena allowing kita Indonesia rame. to best countries, Ya, karena kita including banyak Germany orangnya sih, itu and aja the sih United alasannya. Kingdom, Jadi to semakin become the banyak world's orang, seventh semakin largest banyak economy by perputaran 2030. ekonomi gitu. By then, Banyak its orang yang beli, consumer class banyak of 45 orang yang million jual will have barang. added an Nah, extra maka 90 itu million yang people, dari 10 creating a besar customer base negara larger than any ekonomi other terbesar itu except juga China and India. kebanyakan negara yang While its banyak demographic penduduknya. ensure that Nah, 70% tapi itu of juga country's bisa kita population manfaatkan. will remain of working age in the next 18 years. By 2050, Indonesia is tipped to be the world's fourth Nah, largest tahun economy 2050 behind only peringkat 4 India, kita. China, and the Ini US, prediksinya ya, with prediksinya a dari orang GDP luar. of $14 trillion by purchasing power parity. Ya, karena memang kita Its orangnya rate banyak of sih. growth throughout that period will be the 8th highest in the world, making Nah, growth-nya Indonesia kita itu one of the planet's peringkat key 8 growth sebenarnya. generators. Today, the Indonesian economy boasts 55 million skilled workers, with the 53% of the population based in Dan cities accounting for angkatan tenaga kerja 74% kita of the juga country's banyak GDP. sekali yang mendominasi The di Indonesia. Japanese cities Ya, of walaupun sekarang Jakarta, juga the capital, lapangan kerjanya juga and terbatas ya. Surabaya, the Jadi second banyak largest masih city, nganggur. Nah, itu stand ada as the celah yang country's bisa kita economic manfaatkan. powerhouses. But with Kita juga urbanization kaya akan increasing budaya, at a rate of kekayaan 1.7% each year, other cities such as Medan and Pekanbaru in Sumatra, Bandung on Java,
Pontianak and Balikpapan in Borneo, and Makassar in Sulawesi are becoming increasingly Nah, jadi important intinya players. adalah More Indonesia than itu punya 80% of the potensi yang country's bagus di masa GDP depan. will come from urban areas. Indonesia itu negara yang kaya, walaupun sekarang kalau kita merasakan ya kita masih merasakan banyak permasalahan yang ada di sekitar kita, baik di skala lingkungan kita maupun di skala luas di Indonesia juga banyak masalah. Misalkan masalah di bidang energi, sosial, pendidikan, lingkungan, transportasi. Sebenarnya kita tuh masih banyak sekali kekurangannya. Nah, jadi kita nggak bisa berekspektasi yang tinggi kalau Indonesia itu bakal maju di masa depan. Kalau kita belum memikirkan antara masalah ini. Jadi kita harus benar-benar cari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa? Nah, ini mungkin sudah banyak didengungkan oleh mahasiswa yang lain ya. Udah sering dikatakan kalau kita kuliah itu disubsidi oleh negara. Subsidinya itu dari pajak negara, yang bayar juga dari rakyat Indonesia. Nah, kalau kita dari mahasiswa ITS sendiri itu seharusnya itu tiap semesternya itu bayar 20 juta. Tapi karena subsidi, kita maksimal hanya bayar 7,5 juta untuk yang reguler ya. Nah, mungkin kita bosan mendengarnya ya. Nah, kalau mungkin ini sudah jadi klise. Apakah dari klise itu kita sudah sekedar tahu atau bahkan kita tidak peduli. Lalu untuk apakah amanah dari rakyat dan apa yang kita lakukan, apakah hanya untuk hal-hal yang negatif atau hal-hal yang kurang produktif, apakah untuk hal-hal yang hanya untuk mengacaukan. Nah, itu pilihan ada di kita sendiri ya. Lalu bagaimana kita bisa membantu? Nah, berikutnya ada Tridharma Tinggi ya. Ini sebenarnya kewajiban kita ya. Kalau kita mau membantu ya sebenarnya nggak jauh-jauh dari 3 aspek ini ya. Ada pendidikan pengajaran, ada penelitian dan pengembangan, ada pengabdian masyarakat. Nah, sebenarnya kalau kita melakukan penelitian dan pengembangan, sebenarnya 3 aspek ini udah kita lakukan. Karena apa? Karena pastinya penelitian itu dilakukan atas dasar pendidikan yang sudah dilakukan, atas ilmu-ilmu yang didapat dari pendidikan dan pengajaran, lalu diterapkan di masyarakat. Jadi semua jurnal-jurnal itu sebenarnya implikasinya adalah manfaat untuk masyarakat sekitar sebenarnya. Nah, jadi kalau kita udah melakukan penelitian, otomatis kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai sivitas akademika gitu. Jadi paket 3-in-1 ya, udah lengkap gitu. Lalu berikutnya ada peran fungsi mahasiswa. Ini udah disebut sama Skrigi ya, kalau misalkan teman-teman masih ingat. Ada Ironstock, ada Agent of Change, ada Guardian of Value, ada Moral Force, lalu ada Social Control. Tapi nggak akan saya jelaskan satu ya, kalian udah dijelaskan dan bukan ranah juga. Nah, Indonesia bergantung pada 50% lebih dari energi fosil. Energi fosil yang kita tahu akan segera habis dalam beberapa puluh topik tahun energi ini lagi. cukup laku ya kalau di tes. Saatnya berubah. Saya survei kira-kira Indonesia akan mengubah ketergantungan pada minyak bumi menjadi 20% pada tahun 2025. Banyakkan Kini kalian pembangunan energi baru terbarukan digalakkan seperti pembangkit listrik tenaga surya, penerangan jalan umum tenaga surya, jaringan gas kota rumah tangga. Pada tahun 2016 inilah pembangunan pembangkit dan infrastruktur ramah kondisi lingkungan sekarang kalau direalisasikan. energi yang kita gunakan itu masih bisa mengubah konvensional. aksi energi kita Nah, dengan di masa membangun depan kita udah pembangkit listrik menyenangkan untuk tenaga mikro energi yang hydro di sumber air baru dekat dan rumah terbarukan. kita. Aksi energi SBT. sekarang atau gelap gulita. Jadi banyak peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan di masa depan, dan kita mulai dari sekarang apa yang harus kita siapkan agar bisa peluang itu bisa benar-benar tercapai. Nah, lalu bagaimana kita melakukannya? Salah satunya adalah berkontribusi dengan menulis. Ya, karena kita dengan menulis, kita udah menunaikan kewajiban kita sebagai sivitas akademika, baik itu pendidikan, penelitian, pengembangan, dan juga pengabdian bagi masyarakat. Lalu kenapa kita harus menulis? Ya, karena yang alasan pertama adalah kita adalah orang intelektual, kita adalah orang akademisi, kita adalah sivitas akademika. Maka ya harusnya kita memanfaatkan ilmu yang kita dapat lah ya, karena kita dapat ilmu itu ada legitimasi moralnya. Kita juga harus mengembalikan ilmu kita kepada orang lain gitu, harus kita counter gitu, harus kita manfaatkan untuk kebermanfaatan orang luas. Yang berikutnya adalah karena tulisan itu memiliki pengaruh yang lebih kuat. Ini ada sebuah pepatah kalau mengatakan
satu peluru itu cuma dapat menembus satu kepala, tapi satu tulisan itu bisa menembus jutaan kepala. Nah, maka yang kalau ada contoh yang lebih detail lagi itu perang-perang itu disebabkan oleh satu ideologi yang sama sebenarnya. Nggak semua perang sih, tapi banyak perang yang disebabkan oleh ideologi komunisme misalkan. Ya walaupun sebenarnya inti dari komunisme itu bukan perang ya. Nah, jadi sebenarnya komunisme itu intinya adalah satu tulisan dari Karl Marx, yang mana itu bisa menginspirasi banyak fasisme di dunia, dan akhirnya banyak perang yang terjadi. Nah, itu sebenarnya satu tulisan itu bisa sangat mempengaruhi daripada kita hanya pakai senjata. Tapi walaupun kita juga harus menulis yang positif ya, jangan sampai harus nulis yang bisa menimbulkan perang beneran ya, jangan sampai ya. Kalau perang karya nggak apa-apa, jangan sampai perang peluru. Lalu tulisan yang kita tulis juga harus mengikat ilmu ya, karena kita orang yang berilmu, maka apa yang kita sampaikan juga harus berdasarkan dengan ilmu pengetahuan dan gagasan yang logis. Ya, ini ada beberapa mitos yang berkembang di masyarakat tentang penulisan. Yang pertama adalah penulis adalah bakat, ya udah jelas salah ya, karena bakat itu bisa diasah. Toh kita juga bisa nulis semua kan ya, dari SD kita udah nulis, masa udah ketika mahasiswa juga masih kesulitan. Terus menulis hanya untuk orang-orang tertentu, nggak, ini salah, karena semua bisa nulis. Susah mencari ide, ya kadang bener, tapi ada caranya nanti akan dijelaskan pada materi berikutnya ya. Berikutnya yaitu menulis tuh butuh waktu yang lama. Kalau butuh waktu lama bisa jadi iya, tapi ini relatif. Bisa kita nulis cepat, bisa kita nulis lama, tapi lama juga bukan berarti nggak produktif ya. Terus menulis itu membuang waktu, ya ini jelas salah ya, karena waktu yang kita luangkan seberapa singkat atau seberapa lama pasti akan bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Terus hanya kemampuan tambahan tidak bisa menjadi tumpuan pencarian, ini juga salah, karena banyak bukti yang menunjukkan kalau menulis itu juga bisa menghasilkan kita uang. Jadi jawabannya adalah menulis adalah soal kemampuan yang bisa dilatih dan semua orang itu bisa melakukan. Ini hanya masalah pembiasaan ya, jadi ada teori, ada praktek-praktek yang harus kita lakukan untuk bisa menulis dengan baik. Lalu ide itu ada di mana-mana, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita baca. Jadi ide itu banyak inspirasinya. Jadi jangan ada anggapan kalau ide itu sulit ya, walaupun benar kadang-kadang memang sulit ya, tapi sebenarnya banyak potensi yang bisa kita manfaatkan. Lalu ya memang menulis itu butuh waktu, tapi sekali bisa akan mudah dan ingin terus mencoba. Ini juga misalkan ada orang yang pernah juara KTI satu kali aja, itu pasti untuk lolos ke final berikutnya itu akan terus lebih mudah ya, karena memang udah tahu caranya, udah tahu jalannya, udah tahu ini harus gimana, itu karena kita udah terbiasa mencoba. Lalu banyak orang yang bisa kaya, sukses, dan kenal karena menulis. Ini udah banyak contohnya, jadi nggak perlu disebutkan ya. Apalagi kalau dalam terus mahasiswa kan banyak orang yang sukses di bidang keilmiahan ya. Coba bisa dilihat di OA-nya Ditmawa ITS di Instagram, itu banyak yang udah dapat reward, dapat hadiah, dapat juara. Nah, itu juga salah satu pelaku sukses sebagai mahasiswa. Nah, ini ada fakta dan fiktif tentang penulisan. Menulis itu membosankan? Enggak. Ya kalau kita sudah menulis tanpa tujuan itu pasti membosankan kan. Tapi kalau kita udah dapat rewardnya, terus kita dapat feedback dari orang-orang yang baca, dapat feedback dari masyarakat, maka itu akan menjadi tambahan energi bagi kita, itu akan menjadi tambahan semangat bagi kita. Itu jadi fiktif ya. Nah, faktanya banyak orang-orang yang berprestasi, dan kalau kita lihat di fotonya ini adalah orang-orang yang bahagia ya, bukan orang-orang yang bosan. Jadi benar-benar menulis itu nggak membosankan. Menulis juga bisa membuat kita bahagia. Terus menulis itu hanya untuk orang-orang yang penyendiri. Yang enggak itu juga. Banyak orang yang menganggap kalau menulis itu hanya untuk orang-orang yang kutip buku. Enggak harus. Banyak juga orang-orang yang mengambil keilmiahan, garis lucu, garis santai, itu juga banyak sebenarnya. Terus menulis adalah membuang waktu, itu jelas fiktifnya udah jelaskan tadi. Nah, lalu apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk terjun di bidang keilmiahan? Nah, pertama kita harus punya ide. Ya walaupun
Tadi ada anggapan kalau ide itu sulit, tapi sebenarnya ada caranya. Nah, ini ada secara ringkas ya, ada secara umum cara-cara mencari sebuah ide dari apa yang kita amati, dari apa yang kita dengar, lalu kita brainstorming, kita pikir dari ya, apa yang ditangkap oleh mata, dari apa yang ditangkap oleh telinga, lalu kita olah di otak kita brainstorming kira-kira apa yang bisa kita selesaikan, apa yang bisa kita lakukan, dan apa yang kita bisa perbuat untuk dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang kita lihat dan kita dengar. Lalu muncullah ide dalam bentuk tulis. Nah, ini ada beberapa keuntungan yang bisa kita ambil ketika kita udah mencapai fase-fase mahasiswa yang berkarya tinggi. Berkarya tinggi maksudnya kita udah bisa berprestasi lah, bisa menghasilkan sesuatu. Yang pertama adalah penghargaan. Nah, ini yang juga biasanya dicari oleh glory hunter. Nah, jadikan kamar kos kita itu jadi seperti TU sekolah, banyak pialanya. Ini juga ada ya, maksudnya. Saya pernah tahu ada seorang mahasiswa CS itu yang punya penghargaan sampai 40 itu juga ada. Bayangkan di kamar kosnya itu seperti apa kalau misalkan penghargaan 40 ditaruh di kos, kayaknya itu butuh 2 kamar untuk disewa ya. Jadi satu kamar itu dikosongkan hanya untuk piala, satunya untuk tidur gitu kan. Coba bayangkan seperti itu. Apalagi kalau kita bisa jual lagi pialanya. Tapi jangan salahkan, itu kan kenangan ya. Ya, tapi sebagai informasi, satu piala ini biasanya harganya 100.000 sampai 500.000 ya. Yang biasanya yang gede itu harganya itu 500.000 ya. Kalau kita jual itu udah lumayan. Nah, berikutnya yaitu traveling. Nah, ini juga bagi teman-teman yang suka traveling dan ingin jalan-jalan secara gratis dibayar oleh kampus. Nah, kita juga bisa dengan caranya ikut lomba. Kita bisa ke Jogja, kita bisa ke Bali dengan biaya kampus. Kita juga bisa ke Singapura, Jepang, dan lain-lain, Thailand, ke luar negeri, keliling Asia. Nah, itu pakai duit negara. Nah, itu juga suatu keuntungan. Ya, walaupun kita harus nalangi dulu sih awalnya. Tapi gak menutup kemungkinan kita juga akan balik modal nanti. Ya, berikutnya adalah hal yang paling realistis, yang paling bisa kita dapatkan adalah kita mendapatkan uang yang berlimpah. Nah, sebenarnya kalau udah punya prestasi banyak itu motivasinya itu bukan mencari prestasi lagi, tapi nyari uang. Ya, kemudian buat apa prestasi banyak-banyak kan ya, kan prestasi bisa dicari lagi, tapi kalau uang itu bisa habis ya. Prestasi nggak bisa habis, tapi kalau uang bisa habis. Nah, ini saya kasih gambaran ya, kalau lomba-lomba seperti ini tuh cukup menguntungkan sebenarnya. Nah, misalkan kita juara 1, kita mendapatkan uang 3 juta biasanya itu dari panitia, biasanya rata-rata 3 juta lah, 3 juta. Terus kita untuk kesananya itu butuh akomodasi 1 juta misalkan satu tim, entah itu buat daftar ulang, buat hotel dan lain, buat transportasi. Itu kita ngajuin 1 juta ya, kita ngajuin di DIPA, dapat 1 juta karena ini diganti kan. Terus kalau kita juara 1, kita itu juga dapat insentif tambahan dari Ditmawa, dari ITS. Nah, kalau sekarang yang terakhir itu dapat 2,1 juta. Nah, jadi dengan biaya investasi sebesar 1 juta, kita bisa mendapatkan balik modalnya itu 3 juta plus 2,1 plus 1 itu ada berapa? Ada 6,1 juta ya. Returnnya itu udah 400 atau 500%. Nah, kita coba menggali bisnis dari sini ya. Hanya satu tulisan, terus kita modifikasi, jadi kita tambahkan, kita bisa ikut sampai berkali-kali lomba. Nah, berikutnya adalah menjadi terkenal. Ya, karena sekarang itu juga banyak media-media yang menyediakan publikasi karya atau publikasi prestasi ya, entah itu dari internal ITS maupun media-media massa yang lain. Nah, apalagi kalau di PKM biasanya ada luaran tentang publikasi populer. Nah, kita juga harus mengajukan ke media agar karya kita itu dipublikasikan dengan cara yang populer. Nah, ini contohnya bisa kita lihat. Nah, kalau misalkan di OA yang gede, misalkan ada pernah yang di Opini ID, ada di Detik, terus ada muka kita, kan kebanggaannya tuh juga akan tinggi kan ya, pride-nya itu akan sangat besar. Berikutnya itu nilai scam kelulusan. Nah, kalau di sistem scam yang lama ini kompetisi ilmiah tuh megang nilai yang paling tinggi ya. Jadi kalau misalkan batas scamnya itu 1400 atau 1300 ya. Nah, kita hanya butuh
juara 2 kali kita udah lolos ya, itu kalau juara ya. Tapi kalau misalkan kita cuma finalis, kita udah dapat skor itu 700. Jadi finalis 2 kali juga masih bisa untuk lolos di scam. Nah tapi ke finalis juga masih susah. Kalau gitu kita lolos abstrak aja, kita ngirim abstrak terus asal-asalan terus kita lolos ya, karena kebanyakan abstrak itu nggak seleksi ya. Jadi biasanya panitia penyelenggara itu cari banyak peserta, jadi semua abstrak diterima terus kita lolos. Nah itu dapat scam 600 ya. Bayangkan kita ngirim abstrak asal-asalan, kita bikin abstrak yang asal-asalan terus lolos di 3 lomba, kita udah tuntas scam untuk 4 tahun berikutnya. Tapi untuk scam yang lama ya, kalau yang sekarang saya kurang paham yang tentang IP itu, tapi insya Allah juga nilainya akan gede sih. Nah berikutnya itu ikhtiar cari pasangan. Ya ini juga ada juga yang motivasinya seperti ini, karena kita kan di final biasanya ketemu dengan 9 finalis dari kampus lain ya di Indonesia gitu kan. Itu juga komoditas yang utama untuk cari pasangan di situ. Nah itu kita ketemu orang baru, kita ketemu panitia-panitianya, kita ngobrol dengan teman baru. Nggak cuma cari pasangan, kita juga dapat relasi yang luas dari seluruh Indonesia. Nah ini ada prestasi ITS di beberapa kompetisi, banyak sekali sebenarnya. Ini yang prestasi lama ya. Kalau yang terbaru dibuka aja di SIM Prestasi di www.prestasi.its.ac.id. Itu udah banyak prestasi itu ya, contohnya banyak sekali ya, dan kebanyakan pakai almet ya, jadi keren gitu ya. Kalau kita misalkan foto pakai almet terus ada medalinya, ada pialanya, itu kita bangga banget situ ya. Banyak sekali dan masih banyak lagi ya. Ya ini di Pimnas ya. Setelah 26 tahun penantian juara, ini ketika kita juara umum dulu tahun 2013, 7 tahun yang lalu di Mataram. Pulang Piala Adikarta Kertawidya ke Surabaya dengan perolehan 8 emas, 1 perak, dan 3 perunggu Ya, di ini bidang masa-masa presentasi. kejayaan ya, masa Sedangkan kemasan. untuk perolehan medali di bidang poster, ITS Nah ini menyebut 3 kompetisi ilmiah emas, ada 2 kayak perak, dan supporteran 4 ya. perunggu. Wih, meriah sekali suasananya. Ada yel-yelnya, gembira sekali. 2013 di Mataram adalah Institut Teknologi 10 November. Spontan mahasiswa ITS pun berlarian mengitari halaman Universitas Mataram untuk menyanyikan lagu himne Wih, ITS. udah kayak Dan supporteran ya, intinya Vivat ITS yel-yelnya diperdengarkan udah. di Mataram. Tapi nggak ada tuh anarkisnya, nggak ada tawurannya situ. Nggak sampai lah. Bayangkan kita ada situ ya, Vivat ya. Beda suaranya kalau kita nge-Vivat di kampus sendiri ya. Dengan penuh semangatnya, Rektor ITS meneriakan Vivat kepada mahasiswa ITS. Dream come true. Dream come true ya. Sebuah penantian yang cukup panjang dan lama. 26 tahun akhirnya kita peroleh itu. Ke depan tidak hanya jumlah yang kita prioritaskan, tadi saya sampaikan, tentu ada satu upaya-upaya peningkatan kualitas, karena saya tahu bahwa sesungguhnya kita punya potensi yang bisa melebihi yang kita tampilkan tadi. Dari halaman Ya, gedung itu Rektorat muka-muka bahagia. Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kru Ada yang ITS nangis TV begitu, ada melaporkan. tangis bahagia. Ini Pak Ferdi ya, dosen sekarang. Lalu untuk bisa mencapai fase yang sebahagia itu, kita harus melakukan apa sih sekarang? Nah ini kita coba lihat kembali prestasi ITS sekarang. Ya udah nurun lah ya, udah anjlok. Kalau dulu itu prestasinya 3, 2, 1, 2, 3, lalu keluar dari 4, lalu 3 lagi, terus turun ke 6. Nah di peringkat 6 itu aja udah bingung kita, udah gempar satu ITS. Ini sama sekali bukan ITS ini. ITS yang harusnya terbaik kok bisa peringkat 6. Ya malah tahun depannya kita nggak ditemukan di 15 besar, malah kita peringkat 19 ya. Nah itu sama sekali bukan ITS ya. Nah kalau kita mau mulai, yang pasti yang pertama yaitu dari niat. Nah kalau kita nggak punya niat yang tulus, yang benar-benar tajam ya, kita nggak akan bisa mencapai fase yang
sudah ada di video itu. Kita nggak akan mendapatkan benefit yang banyak ya kalau kita niatnya hanya sekedar nulis biasa, kita nggak punya ambisi untuk menjadi juara, ya kita nggak bisa seperti itu. Kita harus melalui prosesnya. Berikutnya itu lingkungan juga sangat berpengaruh. Kalau kita ada di lingkungan yang produktif, kita ada di lingkungan yang suportif, maka kita juga akan terbawa arusnya. Kalau misalnya kalian berteman dengan orang yang suka manajerial, orang yang suka berorganisasi, kita pasti akan terdorong untuk ikut organisasi juga, untuk aktif juga. Begitu juga dengan keilmiahan. Kalau kita banyak ada di lingkungan yang mengapresiasi keilmiahan, kita juga akan terbawa situ. Nah, dari lingkungan kita juga akan mendapatkan relasi di situ. Kalau kita akan mendapatkan relasi yang satu visi dengan kita mendapatkan teman yang satu tujuan, nah itu akan penting. Kalau kita akan saling sportif, kita akan saling mengapresiasi, dan itu akan menjadi energi tambahan yang sangat besar bagi kita untuk berkarya. Dan kita harus mencoba sekarang juga. Nah, setelah teman-teman ngeplay video ini, udah selesai video ini, mari kita coba sekarang ya, jangan ditunda-tunda. Nah, ini yang salah satu penyesalan dari saya, karena saya tuh nggak nyoba dari dulu, saya nggak nyoba dari maba, seandainya saya nyoba dari maba, pasti saya dapat hal-hal yang lebih besar lagi. Saya bisa mendapatkan lebih banyak lagi prestasi, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri lebih banyak gitu kan. Nah, saya baru mulainya itu di semester 4. Coba kalau misalkan saya semester 3 udah tahu tentang kompetisi internasional, itu udah sangat menguntungkan. Sedangkan sekarang sendiri saya baru tahu tentang info internasionalisasi itu baru di semester 7. Nah, itu ruginya saya, dan semoga teman-teman nggak rugi di seperti saya ya. Nah, kita harus mengambil resiko apapun yang akan kita hadapi. Soalnya kalau kita udah di fase yang ada di video itu, udah di fase yang sangat membahagiakan, kita diapresiasi orang, maka resiko itu nggak akan ada artinya. Zero risk lah. Nah, kita harus tentukan goal sejak dini. Kalau kita mau milih di organisasi manajerial, ya udah kita fokus itu. Kita benar menentukan mau jadi apa saya 4 tahun di depan, mau jadi apa ketika nanti saya akan mau lulus. Jadi benar-benar ditentukan sekarang. Kalau misalkan di keilmiahan, ya kira-kira ketika nanti saya kuliah, prestasi apa yang bisa saya dapatkan. Nah, ini juga kita harus benar fokus ya, jangan nyabang-nyabang. Ya nggak apa-apa sih nyabang-nyabang asalkan bisa maksimal. Tapi kalau dari saya sendiri, prinsipnya adalah saya nggak akan memilih sebuah bidang di mana saya nggak akan jadi yang terbaik situ. Jadi benar harus ambis ya, tapi ambis yang positif lah ya. Jangan sampai menjatuhkan orang lain, jangan sampai menunjukkan terlalu membara gitu kan, juga nggak boleh. Nah, udah selesai materi pada video kali ini. Ya, ini kelengkapan PKTI. Ya, terima kasih. Dan saya tutup dengan quotes yang udah sering dikatakan sebenarnya. Jika belajar adalah ibadah, maka berprestasi adalah dakwah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.